Mawar Afiq kini makin merasa terpojok. Setelah dicerai Steno Ricardo, kini hak asuh anak pun digugat. Sudah 2 kali ia menerima gugatan. Wanita 36 tahun itu bertanya-tanya kenapa sang mantan tidak memahami klausul putusan sidang beberapa waktu lalu. Steno diklaim tidak mengurus anak mereka yang kini diasuh oleh Mawar. Ia dituding sudah 2 bulan terakhir belum memberikan nafkah pada anaknya. Simak video selanjutnya. Betul, aku tuh nggak mau cerita ini, tapi ya 2 bulan lalu tuh kan beliau sudah mulai tidak memberikan nafkah sama sekali. Oke. Jadi bulan lalu, ini bulan apa sih? November ya? Yap. Bulan Oktober itu beliau menghubungi saya baik-baik sekali, meminta agar mobilnya anak-anak untuk dijual. Terus saya pernah tanya juga sih, maksudnya itu kan jatahnya anak-anak. Ya. Beliau bilang tuh ya kan anak-anak masih bisa pakai mobil mamanya, mobil saya gitu. Jadi yang ini minta tolong dulu untuk dijual karena beliau punya kepentingan supaya katanya bisa muter lagi lah keuangannya gitu, dan beliau bisa ngasih nafkah lagi karena alasannya di mata saya beliau punya niatan baik ya, itikat baik mau ngasih nafkah anak-anak. Ya udahlah, saya nggak mau debat. Jadi pada saat itu saya yang menjual mobil itu atas persetujuan beliau juga. Terus hasilnya dibagi 2. Terus beliau ambil 1/4-nya itu untuk dikasih ke anak-anak. Jadi untuk dijadikan nafkah bulan itu ya. Tapi saya kaget karena ternyata setelah itu tiba-tiba ada muncul panggilan sidang lagi. Jadi saya agak sedikit suuzon nih ya, suuzon dugaan saya. Jangan-jangan itu duit buat lanjut sidang lagi gitu, karena memang setelah itu ada dilanjut lagi gugatan hak asuh anak part 2. Udah kelar-kelar ya Mawar? Udah kelar, gue pusing dah. Itu apa sih yang membuat Lanjut. hak asuh anak itu belum kelar-kelar dari kemarin? Jadi gini, sebetulnya kan kemarin itu waktu sidang hak asuh anak yang pertama itu kan sebetulnya hasilnya sudah ada ya, hasil mediasi itu, dan gugatan beliau itu dinyatakan ditolak sama Pengadilan Agama Depok karena ada apa sih hasilnya tuh itikat tidak baik dari pihak penggugat. Tapi lalu setelah diperiksa bahwa itikat tidak baiknya itu karena beliau tidak menghadiri mediasi kedua. Jadi sebetulnya mediasi kedua sih harusnya nggak usah ada ya. Kalau mediasi pertama sudah berhasil, toh sudah ditandatangani oleh prinsipalnya sendiri. Saya dan beliau dicap, bahkan hakim mediasi pun memberikan surat pernyataan langsung ke pengadilan tinggi bahwa hasil mediasi itu sudah berhasil. Di situ poin-poinnya pun sudah disepakati bersama, malahan saya tidak mencantumkan atau tidak menuntut gugatan sama sekali untuk nafkah. Ya kurang ngerti juga ya maunya apa, karena setelah dari situ pun tidak pernah ada saya menghalangi beliau untuk bertemu anak-anak. Setiap hari Jumat beliau jemput anak, hari Minggu dikembalikan ke saya karena kan sekolah, domisilinya dengan saya. Saya nggak tahu apa yang dia mau dari gugatan hak asuh anak itu, karena sama sekali tidak ada rebut-rebutan, nggak ada ibarat kata berantem soal anak. Banyak poin di hasil mediasi yang beliau ingkari pun saya tidak protes, karena beliau selalu bilang alasannya anak happy, jadi ya udah gitu, selama anak itu happy go ahead gitu. Tapi sekarang karena kemarin saya sangat kaget begitu di sidang pertama saya hadir, beliau bilang di depan majelis hakim bahwa kenapa nuntut lagi? Karena katanya beliau merasa anak-anak dikuasai oleh saya. Saya menghalang-halangi beliau. Dia kesusahan deh ketemu anak, katanya selama 2 minggu kemarin selama 2 minggu saya nggak ketemu, baru kemarin aja ketemu. Padahal selama saya umroh pun anak-anak bersama beliau itu beliau menginap di rumah saya. Saya mempersilahkan beliau datang ke rumah, silakan nginep karena anakku yang nomor 3 kan sakit pneumonia, jadi nggak bisa dibawa keluar rumah. Itu jadi menurutku aku sudah cukup sangat open sama dia, silaturahmi banget walaupun beliau tidak memberikan nafkah. Saya tetap mempersilahkan beliau. Maksudnya gini loh, kalau masalah nafkah saya nggak mau keluar-keluar tadinya karena kesannya kayak gimana banget ya. Saya kayak ngejatohin banget harga dirinya. Walaupun saya udah jatuh. Tapi
gimana ya, saya nggak ngerti. Makanya kalau memang sesuai yang beliau katakan bahwa dia nggak bisa ketemu anak, dia gini dan gitu deh. Saya sampai pada saat itu agak emosi waktu sidang. Saya sampai bilang sama majelis hakim tuh kayak gini, apa yang Bapak katakan di sini di depan pada saat sidang dengan di WA itu sangat bertolak belakang. Di WA itu baik-baikin saya, katanya mau damai dan lain sebagainya. Tapi beliau bilang, iya saya mau damai itu masalah nafkah. Saya agak nggak ngerti, damai masalah nafkah itu maksudnya mungkin mau ngasih berapa aja terserah dia, mau ngasih kapan aja terserah dia, suka-suka kali ya, begitu ya maksudnya damai soal nafkah tuh. Tapi kalau soal lain-lain saya tidak mau damai. Jadi kalau gitu ya sudah, kalau memang beliau mau udah menabuh genderang perang ya sekalian aja, anak-anak nggak usah ketemu sama bapaknya lagi. Membeberkan bukti nggak di ruang sidang perihal dia kesulitan untuk bertemu anak? Nah itu dia belum. Jadi memang kemarin itu kan benar-benar yang aku hadir itu sidang pertama itu memang nanya, baru nanya, hakim itu nanya kabarnya gimana setelah 2 bulan ini, ada perubahan apa. Beliau bilang tidak ada, padahal banyak sekali bukti bahwa anakku pun yang satu itu 1 bulan di rumah dia. Saya punya banyak bukti juga bahwa tidak pernah ada yang namanya saya menghalang-halangi. Malahan yang dia sampaikan ke hakim, 2 minggu dia nggak bisa ketemu anak, itu saya punya bukti bahwa sebetulnya beliau yang nggak mau anak-anak ke sana. Jadi pada saat itu saya nanya, anak-anak nggak dijemput di weekend? Dia bilang belum bisa karena saya kerja, ada meeting. Jadi 2 minggu itu beliau nggak ketemu, itu karena beliau yang bilang tidak bisa karena bekerja, bukan saya menghalangi. Saya punya buktinya. Jadi nggak apa-apa, karena memang sekarang udah masuk ke perkara sidang, pemeriksaan perkara. Jadi nanti bukti-bukti tinggal dikasih aja. Cuma sayangnya ini tuh sidangnya tuh sidang tertutup ya. Saya malah pengennya sidang terbuka. Jadi media sekalian aja, nggak usah nanya saya nonton Itu di pengadilan Depok ya? Depok. Oh, nah Depok. ini dia yang aku agak bingung, karena setauku kalau dia di pengadilan agama sudah ada putusan dan dia mengajukan banding harusnya ke pengadilan tinggi kan. Tapi ini dari pengadilan tinggi dioper lagi ke pengadilan agama. Jadi sekarang kayak hasil yang kemarin tuh kayak cuma gimmick jatuhnya gitu. Dari pengadilan tinggi dioper lagi ke pengadilan agama, dan saya akhirnya bersidang lagi di pengadilan agama. Dan yang dilakukan sekarang, proses yang sekarang sedang dilakukan memang keinginan pihak penggugat meriksa pokok gitulah. Karena katanya beliau mau memberikan bukti-bukti bahwa saya menelantarkan anak. Salah satu buktinya yang lucunya adalah salah satu screenshot dari IG story saya. Jadi pada saat itu saya kerja, memang syuting sampai malam. Waktu itu saya video call anak saya sekira jam 10 gitu, maksudnya tuh jangan nungguin mami kerjanya sampai malam, anak-anak tidur duluan. Itu dijadikan bukti bahwa saya jam segitu masih berada di luar rumah. Logika Bapak, kalau saya tidak bekerja, kamu nggak kasih nafkah, anak saya makan apa? Kesel banget ya Teh? Banget lah, gimana sih? Tapi emang Pagi ketemu pagi kerja. kondisi mantan sedang jatuh secara Nah, itu perekonomian, pilot atau gimana Nah sih itu dia, Arinya? saya tuh jujur ya, masalah itu malahan aku tahu dari teman-teman wartawan loh. Jadi benar-benar dikasih tahu tadi di dalam tuh teman insert ngasih tahu Mamawar gini-gini. Hah, gue baru tahu bener-bener. Ya ngapain juga gue nyari tahu kabar dia, Mbak. Tapi kan kemarin yang beredar itu ketika lo cerita perihal mobil dijual, dan di salah satu akun gosip menampilkan foto istri barunya dengan gayanya yang mewah. Itu gimana? Oh, mewah. Mepet sawah. Aku nggak ngikutin, jujur aja kalau ditanya soal kabar dia sebetulnya aku nggak ngikutin. Cuma kalau misalnya kayak selentingan akhirnya tahu gini, terus ditanya gimana komen saya sebetulnya kalau saya boleh jujur, saya maunya sih beliau kondisi ekonominya baik-baik aja. Kenapa? Kalau kondisi beliau ekonominya bagus, tidak ada alasan untuk beliau tidak memberikan nafkah. Jadi kalau aku tuh nggak pernah loh ngedoain dia nggak punya duit atau apa. Ntar kalau beliau nggak punya duit, kan aku jadi sendirian. Gitu loh. Walaupun sebenarnya punya duit nggak punya duit, gue sendirian tetap. Mawar, semenjak gugatan ini ada, berarti akses mantan suami ke anak udah ditutup sama Mawar? Kalau ditutup banget enggak, karena anak-anak masih tetap WhatsApp, tetap ini. Jadi gini, yang lucunya habis sidang itu hari Selasa atau hari Rabu.
Harusnya kan Jumat itu beliau nanya anak-anak dijemput atau enggak. Saya tunggu sampai Sabtu, nggak ada telepon, nggak ada apapun, nggak ada hilal sedikit pun untuk memberikan pernyataan bahwa anak-anak mau dijemput. Pokoknya minggu itu tidak ada. Udah blast tuh ya, weekend itu anak-anak sama saya. Minggu depannya kan saya kerja keluar kota, saya ke Bali, saya bawa semua anak-anak karena mereka juga yang minta untuk ke pantai. Udah dari liburan kemarin itu nggak sempat saya bawa kemana-mana, jadi karena ada pekerjaan di Bali udah saya bopong semua anak-anak. Mungkin beliau tahu, tapi saya rasa beliau pasti tahu, nggak mungkin dia nggak tahu. Anehnya ketika saya berada di Bali baru dia nanya, anak-anak bisa dijemput hari Jumat. Saya nggak respon, saya cuma ngeliat, saya ketawa karena Mbak pun bilang udah dikasih tahu kok Mami, kita lagi di Bali. Jadi buat saya seolah-olah WhatsApp hari itu kayak basa-basi aja kalau beliau menanyakan kabar anak gitu. Jadi ya gue di Bali, lu mau jemput kemana gitu. Berarti komunikasi sama Mbak gitu ya? Sama saya, kalau komunikasi sih aku tuh nggak pernah memutus silaturahmi dari dulu juga. Malahan kan yang susah dihubungi dulu beliau, sampai 2 bulan nggak ada kabarnya. Tapi anak-anak ada cerita apa sih saat dioper Iya. bapaknya? Enggak sih, nah itu dia ya, karena kalau aku dari sisi aku sih nggak mau ngasih tahu ke anak-anak. Energi buruk itu kan nyampe ke anak-anak walaupun kita nggak ngomong ya. Makanya saya selalu ngomong ke papanya pun, ada buktinya, saya selalu chat bahwa kalau di depan anak-anak kenapa kita nggak pura-pura kita baik-baik aja. Sampai detik ini pun, sampai terakhir beliau ngejemput anak-anak ke rumah saya pun, beliau tidak pernah bisa menatap muka saya, nggak tahu kenapa. Jadi kalau ketemu nunduk mulu gitu, nggak pernah Nggak pernah berani. Nggak. Sampai kemarin di sidang pun beliau tidak menatap muka saya. Ngeri kali ya? Takut CLBK kali. Iya. Enggak. Iya. Takut ini 3 bulan kemarin nggak dinafkahin, alasannya apa? Kalau yang nol banget sih 2 bulan lah. 2 bulan. Alasannya Alasannya ya karena keuangannya tidak baik katanya, sedang tidak baik. Tapi aku nggak nanya gimana lagi, cuma iya udah gitu aja. tapi jadi mengikasen nggak sih mau dinafkahin gak dinafkahin? Sangat Mbak, sebetulnya saya dari awal pun sebetulnya saya udah selalu ngomong bahwa masalah nafkah itu kalau bapaknya ada aja silahkan kasih, kalau nggak ada yang penting itu buat saya tuh kehadiran, ya kehadiran dia untuk anak-anak, jangan skip gitu. Maksudnya gini loh, karena anak umur segitu itu kan masih short term memory ya, short term memory itu kan bisa lupa. Kenapa saya bilang bisa lupa? Karena sejak waktu pernikahan beliau itu kan beliau sempat hilang tuh, nggak bisa dihubungi. Itu anak-anak tidak ada yang menanyakan bapaknya sama sekali. Yang saya ngeri itu justru anak-anak lupa sama bapaknya. Kalau saya ego, kalau saya mementingkan diri saya egois, saya malah seneng anak-anak lupa, kasarnya ya. Biar anak-anak sama saya aja. Tapi kan saya nggak mau anak-anak ngerasa kayak gue cuma punya ibu, nggak punya bapak seperti teman-temannya yang lain. Jadi saya selalu bilang ke anak-anak bahwa kalian masih anak papahnya kalian gitu. Cuma sekarang kondisinya rumahnya mami sama dedi kalian tuh udah pisah aja gitu. Jadi ada 2 rumah. Lebih ke gitu sih. Apa ya? Kalau intinya tuh gini loh. Kalau urusan saya dan beliau selesai, sudah selesai gitu. Apapun yang beliau kesalkan dari saya, tolong kalau mau gugat tuh ya jangan bawa anak. Kalau ada perbuatan tidak menyenangkan dari saya, silahkan gugat perbuatan tidak menyenangkan. Pencemaran nama baik silahkan. Selama ini kan saya tetap ngadepin. Sebelum ada gugatan hak asuh anak, beliau juga sudah menuntut saya pencemaran nama baik dan alhamdulillah sudah SP3 ya. Tidak ada delik hukum di situ, tidak ada delik pidananya, sudah dinyatakan SP3. Saya hadapi dengan sangat tegar. Saya datang ke Polres setiap hari pada saat itu. Tapi begitu sidang hak asuh anak ini, jujur ini sangat mukul mentalku karena gini loh, apa yang mesti diributin dari anak? Nggak ada gitu. Kalau memang beliau ada dendam pribadi kepada saya, serang sayanya, jangan pakai alasan anak-anak.